Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abdul Ghani, Halimatus Sa'diyah, Said Faisal Habibi, Siti Sapnah, dan Slamet Riyadi. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Semantik Bahasa Indonesia dan Analisis Kesalahan Fonologi dan Morfologi Bahasa Indonesia. Adapun topik yang akan dibahas di dalam PowerPoint ini adalah yang pertama, tentang semantik bahasa Indonesia, yang kedua tentang analisis kesalahan fonologi bahasa Indonesia, dan yang terakhir tentang analisis kesalahan morfologi bahasa Indonesia. Semantik bahasa Indonesia. Semantik berasal dari bahasa Yunani, sema, kata benda, yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Istilah semantik lebih umum digunakan di dalam studi linguistik karena istilah-istilah lainnya memiliki objek yang cukup luas, yakni mencakup makna tanda atau lambang pada umumnya, seperti makna tanda lalu lintas, kode Morse, tanda-tanda dalam ilmu matematika, sedangkan cakupan semantik hanya berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Aspek makna. Aspek makna dalam hal ini lebih cenderung mengarah kepada aspek makna tertentu dalam hubungannya dengan pemakaian bahasa pada konteks, situasi, dan sosial tertentu. Dilihat dari fungsinya, aspek semantik kata, kelompok, frasa, klausa, dan kalimat dibedakan menjadi 4 macam, yakni yang pertama, aspek makna pengertian, dalam kurung sensei. Yang kedua, aspek makna perasaan atau feeling. Yang ketiga, aspek makna nada atau tones. Yang keempat, aspek makna tujuan, intention. Yang pertama, aspek makna pengertian, sense. Disebut juga tema karena ketika seseorang berbicara menggunakan kata-kata yang mengandung ide atau pesan tertentu. Contohnya, hari ini hujan, hari ini mendung. Ketika suatu komunikasi menggunakan tema seperti contoh, tentu terdapat unsur pembicara dan pendengar dalam ragam lisan. Unsur penulis dan pembaca pada ragam tulisan memiliki pengetahuan atau pengertian sama terhadap satuan-satuan. Hari ini hujan dan mendung. Pada prinsipnya, makna pengertian dalam hal ini baru bisa tercapai apabila pembicara dan pendengar, penulis dan pembaca memiliki bahasa yang sama, dalam arti saling memahami tentang apa yang disampaikan melalui bahasa yang digunakan. Yang kedua, aspek makna perasaan atau feeling, berhubungan dengan sikap pembaca terhadap situasi pembicaraan. Misalnya, perasaannya sedih, gembira, panas, dingin, dan lain-lain. Pernyataan dalam bentuk bahasa yang sesuai untuk mengungkapkan situasi-situasi seperti itu disebut mengandung makna perasaan. Yang ketiga, aspek makna nada atau tone, merupakan aspek makna yang mengungkapkan sikap pembicara terhadap mitra wicara dalam komunikasi lisan atau sikap penyair atau penulis terhadap pembaca dalam komunikasi tulisan. Aspek makna nada dalam sebuah komunikasi melibatkan pembicara untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan pembicara dan mitra wicara. Kata-kata yang dipilih sesuai dengan nada-nada yang dianggap sesuai setelah memperhitungkan sikap siapa yang berbicara, siapa mitra wicara, dalam situasi sosial budaya seperti apa, usia sama atau berbeda, daerah sama atau berbeda, status sosial yang sama atau berbeda, dan lain-lain. Yang keempat, aspek makna tujuan atau intention. Aspek ini menekankan bahwa apa yang kita ungkapkan
dalam bentuk tuturan itu mengandung tujuan tertentu. Misalnya, dengan mengatakan penipu kau bertujuan agar mitra bicara berubah kelakuannya yang tidak diinginkan tadi. Ada beberapa jenis sifat-sifat pernyataan yang bisa digunakan dalam mengungkapkan aspek makna tujuan, yaitu deklaratif, pemeliharaan kesehatan dapat menunjang program pemerintah di dalam memelihara lingkungan dan meningkatkan taraf hidup bangsa. Kemudian persuasif atau membujuk. Dengan pola makan 4 sehat 5 sempurna, di tiap kampung akan menjamin kesehatan masyarakat. Imperatif yaitu halaman-halaman rumah di tiap tempat agar ditanami dengan apotek hidup. Beberapa makna bahasa denotatif, kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas kompetensi tertentu sifat objektif. Kemudian gramatikal, yaitu makna yang muncul sebagai akibat digabungkannya sebuah kata dalam suatu kalimat. Makna ini dapat pula timbul sebagai akibat dari proses gramatikal seperti aplikasi, reduplikasi, dan komposisi. Selanjutnya ada leksikal. Makna kata yang berdiri sendiri baik dalam bentuk dasar maupun dalam bentuk kompleks atau turunan. Dan makna yang ada tetap seperti apa yang dapat kita lihat dalam kamus. Selanjutnya ada konolatif. Makna ini muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap kata yang diucapkan atau didengar. Makna ini adalah makna yang digunakan untuk mengacu bentuk atau makna lain yang terdapat di luar makna leksikalnya. Kontekstual. Makna ini muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dengan situasi. Makna kontekstual juga disebut makna struktural karena proses dan satuan gramatikal itu selalu berkenaan dengan struktur ketatabahasaan. Kemudian luas. Makna luas adalah makna konseptual yang luas umum mencakup beberapa makna. Misalnya, sekolah dalam kalimat sekolah kami menang bukan saja mencakup gedungnya melainkan guru-guru, para siswa, dan pegawai tata usaha sekolah tersebut. Kemudian sempit. Makna sempit adalah makna konseptual khas dan sempit. Misalnya, jika berkata ahli bahasa, maka yang dimaksud bukan semua ahli, melainkan seseorang yang mengahlikan dirinya di bidang bahasa. Kemudian adalah pribahasa. Misalnya, bagaikan air dalam talas, seperti telus di ujung tanduk, bagai pungguk merindukan bulan, dan lain-lain. 2. Analisis kesalahan fonologi bahasa Indonesia. Fonologi dalam bahasa adalah salah satu bidang dalam linguistik yang menyelidiki tentang bunyi-bunyi dalam bahasa menurut fungsinya. Kesalahan berbahasa dari segi fonologi adalah kesalahan berbahasa yang diperoleh dari kesalahan pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, serta kesalahan yang diperoleh karena perbedaan penangkapan makna. Kesalahan berbahasa dari segi fonologi ada dua kelompok, yaitu vokal dan konsonan. Pertama, vokal. Kesalahan pada vokal biasanya terdapat pada perbedaan cara pengucapan oleh penutur bahasa antar daerah, logat atau dialek, yang sudah menjadi kebiasaan dengan ciri khasnya masing-masing, baik dari tekanan, intonasi, serta panjang pendeknya bunyi yang membangun aksen yang berbeda-beda. Pada vokal e terkadang disiut dengan e atau e. Contohnya pada kata flik, orang yang berkebudayaan Jawa akan mengatakan kata filek. Sama halnya dengan bahasa Indonesia pada umumnya, namun terkadang terdapat kebudayaan dialek atau logatnya justru berbeda, seperti Sumatera, Flores, dan daerah luar Jawa lainnya. 2. Pada konsonan. Kesalahan pengucapan 2 pada konsonan.
2. Pada konsonan. Kesalahan pengucapan pada konsonan sesuai dengan aslinya. Konsonan dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan 3 faktor, yakni 1. Keadaan pita suara, 2. Daerah artikulas, dan 3. Cara artikulasi. A. Keadaan pita suara. Ciri dari konsonan yaitu diucapkan dengan saluran suara yang lebih kontriksi. Ada konsonan yang diucapkan dengan saluran suara yang ditutup secara sesaat, yang lainnya diucapkan dengan penutupan saluran suara pada titik-titik tertentu. B. Daerah artikulasi. Artikulasi atau pembentukan vokal, di mana udara yang berasal dari pernapasan melalui pita suara dan kaviti yang ada dibentuk menjadi suara yang dipakai untuk berbicara, dibantu oleh organ-organ bicara seperti bibir, lidah, gigi, dan sebagainya. Artikulasi vowel huruf hidup memiliki ciri diucapkan dengan saluran suara yang terbuka atau open vocal tract. Secara umum dijelaskan dari posisi lidah, bibir, dan farsnya. Artikulasi konsonan huruf mati memiliki ciri diucap dengan saluran suara yang lebih kontriksi. Ada konsonan yang diucapkan dengan saluran suara yang ditutup secara sesaat, yang lainnya diucapkan dengan menutupan saluran suara pada titik-titik tertentu. C. Cara artikulasi. Kesulitan pada artikulasi pengucapan biasanya dibagi menjadi 1. Substitusion, penggantian, misalnya rumah menjadi rumah. 2. Oriosion, penghilangan, misalnya sapu menjadi apik. 3. Distortion atau pengucapan untuk konsonan terdistori. 4. Indistinct atau tidak jelas. 5. Addition atau penambahan. Pada kasus ini, seseorang yang mengalami kesulitan artikulasi sehingga dikatakan melakukan kesalahan dalam berbicara biasanya diberi sebuah celah. Analisis kesalahan morfologi dalam bahasa Indonesia. Kesalahan morfologi adalah kesalahan yang disebabkan salah memilih afiks, salah menggunakan kata ulang, salah menyusun kata menjemuk, dan salah memilih bentuk kata. Tarigan 1988. Berikut ada contoh kesalahan morfologi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, misalnya pada sebuah kutipan, menggali, membahas, dan mendalami lebih jauh. Di dalam kutipan tersebut, terdapat kesalahan morfologi pada kategori afiksasi, yaitu tidak memberikan infiks pada kata tersebut. Ya, kata yang dimaksud adalah kata yang dicetak tebal, yaitu kata mendalami. Seharusnya infiks yang digunakan itu adalah infiks per. Jadi jika direvisi kata mendalami kita berikan infiks per, maka menjadi memperdalami. Yang kedua, misalnya pada kutipan, penelitian ini menitikberatkan pada kajian kepustakaan. Nah, kesalahan morfologi pada kata menitikberatkan itu termasuk ke dalam kategori proses pemajemukan. Kata majemuk yang seharusnya disatukan dengan kata yang mengikutinya. Jadi kata yang dicetak tebal yaitu menitikberatkan itu tidak perlu ada spasi. Maka jika direvisi menjadi penelitian ini menitikberatkan pada kajian kepustakaan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.